Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai semuanya, apa kabarnya? Di sini saya ingin menjelaskan beberapa materi PJOK kelas 10 semester 2 Kurikulum Merdeka, yang dimana meliputi lari jarak pendek, renang gaya dada, lompat jauh, dan yang terakhir adalah kebugaran jasmani. Untuk penjelasannya, saksikan video saya ya. Lari jarak pendek adalah cabang olahraga atletik yang menuntut kecepatan tinggi dengan jarak relatif singkat, yakni kurang dari 400 meter. Lari jarak pendek ditemukan sekitar pada abad ke-7 sebelum Masehi, yakni pada zaman Yunani kuno. Pada saat itu, seorang prajurit hendak menyampaikan kabar kemenangan Yunani atas Persia kepada sang raja. Ia menyampaikan kabar tersebut dengan berlari. Sesudah menyampaikan kabar tersebut, ternyata prajurit tersebut meninggal dunia. Sang raja pun mendengar kabar tersebut dan melakukan penghormatan kepada sang prajurit dengan mengadakan perlombaan lari jarak pendek. Itulah awal mula lari jarak pendek diperkenalkan. Lari jarak pendek sendiri mempunyai beberapa teknik, yakni 5. Di antaranya adalah yang pertama, start. Start dibagi menjadi 3, yakni bersedia, siap, ya. Selain itu, start juga dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yakni yang pertama meliputi start pendek, start menengah, dan start panjang. Ini adalah gambaran dari start jongkok. Keterampilan start jongkok terdiri dari aba-aba bersedia, yang dimana posisi jongkok dengan lutut kaki belakang menempel pada lintasan. Kedua lengan dengan telunjuk dan ibu jari siap menyangga berat badan dengan posisi kedua tangan selebar bahu. Aba-aba siap. Lutut yang menempel pada tanah atau lintasan diangkat bersamaan lutut kaki depan. Posisi pinggul lebih tinggi dari bahu dan kepala agak menunduk rileks. Aba-aba ya. Dorongkan kaki depan pada start block. Kaki belakang digerakkan ke depan dalam keadaan lutut bertekuk. Ini dia macam-macam start dalam lari jarak pendek. Yang pertama ada start pendek, di mana pada start ini kaki kanan dan kaki kiri sejajar, beri jarak sekitar 1 kepal, jari-jari tangan rapat dan ibu jari terpisah. Keduanya diletakkan di belakang garis start. Start menengah, yang dimana kaki kiri atau kaki kanan yang berada di depan sejajar dengan tumit kaki. Beri jarak sekitar 1 kepal, jari-jari tangan rapat dan ibu jari terpisah. Keduanya diletakkan di belakang garis start. Yang terakhir ada start panjang, yang dimana seperti dua teknik di atas, kaki kiri diletakkan di depan lutut kaki kanan yang berada di belakang kaki kiri. Beri jarak sekitar 1 kepal, jari-jari tangan rapat, dan ibu jari terpisah. Keduanya diletakkan di belakang garis start. Atau dapat dilakukan secara kebalikan, yakni kaki kanan diletakkan di depan lutut kaki kiri yang berada di belakang kaki kanan. Beri jarak sekitar 1 kepal. Jari-jari tangan rapat dan ibu jari terpisah. Keduanya diletakkan di belakang garis start. Yang kedua adalah posisi tangan. Saat melakukan lari jarak pendek, tangan diayun ke depan dan sikut ditekuk dengan membentuk sudut 90 derajat. Yang ketiga adalah posisi kaki. Pada saat melakukan lari jarak pendek, kaki melangkah selebar mungkin dan perkenaan kaki pada tanah menggunakan ujung kaki. Yang keempat adalah posisi badan. Saat melakukan lari jarak pendek, badan condong ke depan dan arah mata lurus ke depan. Yang terakhir adalah finish. Saat melakukan finish,
Untuk menandakan bahwa kita telah melewati garis finish, dapat dilakukan beberapa cara. Yang pertama dapat dilakukan dengan berlari secepat mungkin tanpa mengubah posisi lari. Yang kedua dapat dilakukan dengan membusungkan dada ke depan dan menarik kedua tangan ke belakang. Yang ketiga dapat dilakukan dengan cara membungkukkan salah satu bahu ke depan. Itulah beberapa teknik dalam lari jarak pendek. Renang gaya dada. Renang gaya dada biasa juga disebut dengan renang gaya katak. Renang gaya dada memiliki 5 teknik. Di antaranya, yang pertama adalah gerakan meluncur, yang kedua adalah gerakan tangan, yang ketiga adalah gerakan kaki, yang keempat adalah posisi badan, dan yang terakhir adalah cara pengambilan nafas. Adapun cara melakukan gerakan meluncur di antaranya yakni berdiri di kolam, angkat kedua lengan ke atas kepala dengan lurus, dan kedua telapak tangan saling bertumpu, serta jari jemari rapat. Lakukan gerakan luncuran dengan meluruskan kedua telapak tangan yang saling bertumpu ke depan permukaan air. Lalu, masukkan kepala secara perlahan dan lakukan gerakan tolakan dengan menggunakan kedua kaki yang ditendangkan pada dinding kolam. Gerakan tangan. Saat melakukan renang gaya dada, buka kedua tangan selebar bahu, lalu tekuk kedua tangan ke bawah dada, dan posisi telapak tangan berhadapan. Gerakan kaki. Saat melakukan renang gaya dada, tekuk kaki dan lutut, lalu buka kaki dengan posisi kaki masih ditekuk, dan jari jemari dibuka ke arah keluar. Tendangkan kaki ke arah ke belakang, lalu rapatkan kedua tungkai kaki dan luruskan kaki ke arah semula atau luruskan kembali kaki pada posisi semula. Posisi tubuh. Saat melakukan renang gaya dada, posisi tubuh seimbang dan di permukaan air. Yang terakhir adalah cara pengambilan nafas. Cara pengambilan nafas dalam renang gaya dada dilakukan dengan mengambil nafas melalui mulut dan dibuang melalui hidung di dalam air. Yang dimana cara pengambilan nafas dalam renang gaya dada dilakukan setelah gerakan tangan. Lompat jauh. Lompat jauh dilakukan dengan beberapa teknik, diantaranya yakni awalan, tolakan, melayang di udara, dan pendaratan. Saat melakukan awalan, dilakukan dengan cara berlari menuju papan tolak dengan kecepatan yang disesuaikan, yakni tidak terlalu cepat maupun tidak terlalu lambat. Saat berlari menuju papan tolak, tangan diayunkan ke depan dan posisi badan condong ke depan. Yang kedua adalah tolakan. Tolakan dilakukan dengan cara menempatkan salah satu kaki terkuat pada papan tolak. Lalu, lakukan tolakan dengan salah satu kaki terkuat tersebut. Yang ketiga adalah gaya melayang di udara. Saat melayang di udara, yang perlu diperhatikan adalah keseimbangan tubuh. Kita harus dapat mengendalikan keseimbangan tubuh kita di udara. Yang terakhir adalah proses pendaratan. Saat pendaratan juga dibutuhkan keseimbangan tubuh. Baiknya, saat melakukan proses pendaratan, kita tidak boleh terjatuh pada bak pasir, yakni harus stabil. Inilah ilustrasi dari 3 gaya dalam melompat jauh. Yang pertama ada gaya jongkok, yang dimana saat melayang di udara, posisi badan seperti jongkok. Posisi lutut dirapatkan ke arah dada. Yang kedua ada gaya menggantung. Saat melayang di udara, posisi badan lebih tegak dengan posisi tangan seperti menggantung. Yang terakhir adalah gaya berjalan di udara. Saat melayang di udara, gerakan kaki seakan sedang berjalan atau melangkah. Kebugaran jasmani.
Kebugaran jasmani terdiri dari beberapa unsur, di antaranya yakni yang pertama terdapat kelenturan. Kelenturan adalah kemampuan sendi untuk melakukan berbagai kegiatan. Yang kedua adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan posisi dari beberapa kegiatan tertentu. Yang ketiga adalah kecepatan. Kecepatan merupakan kemampuan tubuh untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya secara cepat. Yang keempat adalah kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan tubuh untuk merubah arah secara cepat. Yang kelima adalah kekuatan. Kekuatan merupakan kemampuan otot untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Contoh kegiatan kebugaran jasmani, yakni push-up tumpuan lutut. Persiapannya dilakukan dengan tumpukan kedua lutut dan tangan. Pelaksanaannya dilakukan dengan meluruskan dan membengkokkan siku. Push-up dengan tumpuan kedua ujung kaki. Persiapannya dilakukan dengan lengan dan kaki dibuka lebar. Tumpuan yang digunakan kedua ujung telapak kaki dan kedua tangan. Pelaksanaannya dilakukan dengan meluruskan dan membengkokkan siku. Yang kedua ada sit-up. Sit-up dilakukan dengan persiapan telentang dengan kedua kaki ditekuk. Pelaksanaannya dilakukan dengan mengangkat punggung dan bahu dari lantai dengan sikap kedua lutut ditekuk. Yang ketiga ada back-up. Cara melakukannya yakni berbaring di atas matras atau alas olahraga dengan posisi tengkurap. Lalu angkatlah bagian depan tubuh ke atas sampai dada terangkat dan tidak menyentuh permukaan matras. Pastikan kedua kaki tetap lurus dan menyentuh matras seperti posisi awal. Setelah itu, turunkan badan secara perlahan hingga kembali ke posisi semula. Jangan lupa untuk mengatur napas selama melakukan gerakan back up. Yang keempat, ada leg press dengan bantuan teman. Cara melakukannya yakni berbaringlah di atas matras. Pastikan tubuh dan kaki dalam keadaan lurus. Yang kedua, lalu minta bantuan teman untuk meletakkan kedua tangan pada kaki teman. Yang ketiga, ayunkan kedua kaki dengan lurus ke bawah dan ke atas tanpa menyentuh lantai. Dan pastikan saat kaki dinaikkan temanmu dapat menjangkau kaki dan mendorong kakimu tanpa menundukkan badan. Itulah kegiatan-kegiatan kebugaran jasmani yang dipelajari selama kelas 10.